Udah mulai aja direkod. Boleh. Kita menunggu dulu. Iya, menunggu beberapa yang belum gabung. Udah setengah Oh, 8 ini ini. ya. Aku up ininya dulu. Kacaunya. Coba dulu, terus habis itu keluarin. Soalnya nanti foto bareng dulu kita. Aku tuh tadinya mau bawa laptop ya, tapi kok di jalan aku lupa ya. Ya udah, kalau lupa nggak usah dikasih tauin. Iya, sering kayak gitu. Maksudnya Zoom Zoom malam ini aku mau pakai laptop lah, aku bilang kayak gitu kan. Aku lupa di jalan. Aku sering kayak gitu loh. Nggak kaget, karena kurang fokus, kurang prepare. Udah muncul belum? PPT-nya. Muncul. Oke. Oke, Ini Mbak Gif, kalau misalnya beli satu pack ini berapa duit? 1 juta. Apa? Satu pack. Satu seri ini. Semuanya. Iya, iya. Berapa itu? Sekitar 500 ribuan ya. Karena satunya 100 ribuan. 100 ribu berapa gitu. Menarik, menarik. Kalau yang Mistis Rima itu spin up-nya dari yang mana? Hah? Mrs. Lima. Itu prequel. Prequel, jadi dia tuh 5 tahun atau 6 tahun sebelum Kembang Sukmo. Jadi dia mundur alurnya. Kalau yang Mistis Kunjan, Ini seri keduanya. Setelah Mistis Rema. Tapi aku ceritainnya nanti dulu ya. Nunggu yang lain dulu. Ya, nunggu yang lain dulu toh, Beb. Hmm, Mbak main Ulfa. Mbak main Sinta. gas. Iya, main gas-gas aja loh itu. Mbak siapa? Via Agustin. Mbak Via. iya Bu RT, yang Salam akunnya kenal Soma Mbak. Cafe. Sama Govi. Oh iya, iya. Bu RT. Bu RT, Bu Iya, RW. yang 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 ngebalesin DM-nya di komplek itu saya, karena dia sok sibuk banget. Oh, tapi akunnya Kalau dipegang urusannya tiga. komplek itu URT. Ada lagi yang paling malas di antara kita itu Pak Wo, Pak Rakyat Iman itu. Kenapa loh? Kalau aku malasnya masih level 1 lah. Enggak sih. Memang kalau Pokoknya, sempat pokoknya di komplek itu aku single kalau misalnya lagi lowong ya kita ini berdua. Tapi kalau memang benar-benar sibuk nggak ke handle aku Bu RT yang ini, yang handle-handle. Oke. Dan ada Mbak Ulfa at Oliverial. Oh, tadi Mbaknya udah lancar Mbak. Gimana Mbak? Alhamdulillah nyala lampunya Mbak. Jadi moga-moga aja sampai Alhamdulillah. akhir bisa bertahan. Nggak mati lagi. Kita Oh, di sini seharian mati lampu Mbak. Oh, mati lampu. Oh, sama kayak Pak iya. Wo. Iya, ini mati lampu mati karir Mbak. Mati Jaringan lampu juga mati hilang. karir. Bu Ulfa soalnya di Berhenti ujung mati barat ya. lampu, ya sayang. Berhenti Lagi di mati hutan lampu. Dia di ujung barat banget. banget. Jauh. Ujung barat Hampir banget. hampir dekat. Gif, Mbak Gif, 19.40 kita mulai ya, 7 menit lagi ya. Itu aku Ya. ketik Mbak Gif, harusnya kan 19.15. Tapi tiba-tiba kena. Ya, dia kan kamu kan memang sering begitu, Beb. Suka gimana gitu Sorry, ya. never, never. Never never. Suka geradakan tau-taunya salah. Kadang udah salah ngotot lagi. Ya maklum single fighter kan nggak ada yang bantuin. Iya sih. Kalau ada yang bantuin mah insya Allah lah ya. Tapi Soalnya kan, kan ada yang bilang nggak apa-apa, aku enjoy. ya kalau asal enjoy-enjoynya aku mbok ya sadar diri. Emang ya kalian tuh ya dikasih hati minta jantung.
Ya begitulah, Aku orangnya baik. begitulah. Tapi memang bulan ini penuh audit kami. Ini aja baru closing kan tadi kan. Oke. Audit terus. Mm-mm. Lagi mau Kalau ini soalnya mau ini akhir tahun kan. akun yang kubu setengah 7, ini siapa? Pak RT. Itu Mbak, Aku juga. Bu RT yang pegang. Oh, Segala macam. Pokoknya yang pegang akun email itu aku sama Pak Wo. Kalau pegang akun komplek yang Instagram itu bertiga. Cuman karena beliau berdua lagi sok sibuk banget, jadinya saya. oke. Pokoknya yang tahu jadwal giveaway, jadwal kegiatan, apa-apa itu diriku. Siap. Gitu. Nah, ini udah ada Pak Iki, Pak Rifoni. Sama Ini udah beda yang kemarin. sama Namboru. Namboru Riponi. Baru Batak dia. Iya, baru Batak. Marganya Ya. ginting. Tapi kayaknya dia medok juga so anunya Jawanya kayaknya. Hadir. So, Oh, tuh kan hadir. Langsung hadir. kemarin dia Mendengar dari begitu. Bromo, lupa nggak ngabarin aku. Iya, aku lupa. Aduh, maaf ya, Bu. Aduh, malu. Malu menghadap. Nggak apa-apa, aku memang dilupakan gitu nggak apa-apa. Aku paham kok. Enggak gitu, Hik. Guys like kamu ternyata. Aduh, anakku. Ada backsoundnya. Apa kabar, Boru? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Udah lama ya tante, aku nggak kalau ikutan ya. tante itu dipanggil Iya. apa? Ineng Kalau ya? kalau tante itu Bibi. Kalau yang di aku Bibi. Banyak Enggak sih Inang. panggilan. Inang itu Batak Sama. Toba. Hah? Batak Toba. Kalau aku Batakaro. Kata Karo ya. Oh, Iya. Ada Bibi, ada Mami. Kalau tante ya Bibi, Mami. Ada Mama juga. Banyak baru lah, banyak tahu. banget. Uh-uh. Ada juga ini nih, Om Tante. Om Tante itu kan ada, Tante itu kan ada Mami. Terus omnya itu dipanggilnya Mama. Hmm, Hmm, kayak orang banyak ya. Batak. Banyak banget Iya, ya. banyak. Mama, Mami, Bibi, Kila, Bapak, Mama. Ada banyak lah, ada kalau Batak. Semuanya panggilannya banyak banget. Aku tuh kalau ada orang Batak ngomong, sedikit-sedikit paham. Tapi kalau disuruh ngomong balik, nggak bisa. Sama kayak aku. Kalau dengar orang Jawa ngomong paham, tapi pas ngomong nggak bisa. Sama aja. Tapi dirimu anu kan, suami Batak juga kan? Enggak, suamiku orang Solo. Terus kayak mana itu? Itulah ketemunya kita di Bandung. Jadi dia kan Ketemu, anu kan, harus harus apa? Harus beli marga dulu kan? ya kalau sih, iya harus beli marga, tapi nanti juga bisa, nggak harus langsung. Nggak harus ini ya, nggak harus pas nikah itu ada marganya kan. Nggak Apa sesuai ngambil apa status dia? Si Tohang. dia. Enggak, beda. Dia ngambilnya Surbakti. Apa? Surbakti. Baru denger aku anu marga yang ini. Iya ya. Karo, karo-karo gitu. Aku tahu kok si Butar-Butar, Raja Nah, Guguk. itu Batak Toba, Mak. Beda. Eh, beda. Pokoknya itulah Batak Toba, Batak Karo, Simalungun lah, marganya beda-beda. Iya, dia kan Batak Karo itu, Bu. Bu Iya, Rifoni. kan. Gitu. Aku pokoknya kalau belakangnya ada marga udah aku bilang Batak, nggak tahu tak itu Batak mana. Oke, masih valid.
Hmm. Sebagai orang Jawa, pokoknya kalau belakangnya udah ginting, terus Batak apa aja udah pokoknya. Pea, terus itu Iya. Morang, Sitohang, terus Heeh. gitu-gitu. Aku taunya, oh itu Batak. Oh iya, Batak. Batak bagian mana? Nggak tahu. Yang Eh, penting Batak. ada yang namanya kembar sama aku nih. Siapa nih? Yomself ya, Samida. Halo Kak. Ya namanya Bu. Samida. Silakan diganti pakai nama Instagramnya, jangan lupa. Bu RW, kamu yang anu ya, yang jadi moderator. Ya, soalnya aku batuk-batuk, sakit telinga warga nanti. Oke, Sonarvi. Udah belum sih? Udah ya tuh. Udah, Udah. monggo. Mulai Kita mulai ya. sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya untuk warga yang sudah bergabung. Terima kasih juga kita sudah kedatangan di Zoom ini penulis dari trilogi Kembang Sukmo dan prequel Mistis Rimah dan Mistis Kuncen yaitu Mbak Kivi. Yeay. Kok nggak ada yang tepuk tangan sih? Eh, Jadi beliau ini sebenarnya perkenalannya juga cukup cukup unik ya karena kita kenal dengan sosok beliau ini lewat IG juga. Jadi untuk diketahui oleh teman-teman semua atau warga semua yang sudah bergabung lewat Zoom ini, beliau ini menulis buku dengan tema horor budaya, yaitu trilogi Kembang Sukmo. Jadi di-spill dikit nih, trilogi Kembang Sukmo ini kebetulan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan semuanya untuk 3 buku ini, bercerita tentang sebuah warisan dan itu warisan apa ya, bisa bilang budaya iya, mistis iya, tapi ini ada di keluarga Ningrat gitu, keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan di mana tempatnya nanti biar Bu Kivinya langsung yang akan menceritakan. Nah, malam ini kita bisa bertanya juga langsung dengan Mbak Kivi seputar buku yang sudah diterbitkan ya, yang sudah beredar. Ini bukunya. Saya udah pegang nih 3. Hitam semua memang. Nah, sesuai temanya lah horor budaya ya. Nah, ini teman-teman. Oke, nggak usah berpanjang lebar sampai Z ya, langsung aja kita sambut Mbak Kivi dan kepada Mbak Kivi disilakan. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kive RD, tulisannya KWFE, dibacanya Kive. Saya penulis dari serial horor Kembang Sukmo, di mana ini terdiri dari 3 cerita utama, yaitu Kembang Sukmo, Wangsunogo, dan Nestapadewo, dengan 2 prequelnya, yaitu Mrs. Remark dan Mrs. Kuncen. Nah, jadi genre-nya ini adalah fiksi sejarah, drama, mengangkat family issue, juga memperkenalkan kebudayaan Jawa Tengah, terutama yang berpusat pada tanah Surakarta. Dan karena mengangkat polemik tentang keluarga priai atau keluarga ningrat. Tapi disclaimer dulu, ini keluarga ningratnya dalam artian yang ada di semestanya Kembang Sukmo ya. Jadi bukan berarti penokohan atau garis ceritanya nih bukan berarti yang di dunia nyata gitu ya. Jadi cerita fiksi gitu. Oke, ini PPT-nya kelihatan ya? Oke. Oke. Lanjut, kita lanjut. Ini slide yang kedua. Ini ada cuplikan dari kutipan Kembang Sukmo ya. Ini ada di Kembang Sukmo di bab 22 yaitu mimpi buruk. Kutipan ini dikatakan oleh tokoh bernama Gusti Laras. Beliau ini adalah
ibu kandung dari tokoh utamanya yaitu Samara Nadra. Jadi pada saat kutipan ini dikatakan beliau itu berada di alam yang bukan di alam kita gitu ya, alamnya nggak nyata atau alias alam gaib. Dan keduanya bertemu di situ, uh, ibunya mengatakan begini, ada kehidupan yang nyata di alam seberang, hanya hati nuranimu yang dapat menuntunmu untuk menemukannya. Kebenaran datang pada jiwa yang terketuk hatinya. Nah, dan menurut aku kutipan ini tuh sangat mewakili isi dari Kembang Sukmo dan juga semua cerita utamanya di triloginya ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, aku akan memperkenalkan ke seri pertamanya dulu dari trilogi utama ini. Aku bacain dulu Kembang Sukmo ya. Kata Ki kelam dari masa lalu mulai menghantui Samara Nadra sejak ibunya menghilang. Kala surat misterius diterimanya, Samara berpikir ada sesuatu yang besar dirahasiakan ibunya. Kebenaran berlahan terkuak, tak disangka ibunya menyembunyikan diri sebagai anak raja terhormat. Gusti Larasati hendak mewarisi ilmu Kembang Sukmo padanya. Samara yang tengah dilanda gundah amarah tak siap menerima ilmu leluhur. Makhluk-makhluk dari alam gaib pun terpanggil, berhasrat merasakan kesaktiannya. Hidupnya terasa suram dan mencekam. Kalah hanya pewaris berjiwa kuat yang dapat menerima. Takdir membawa Samara menemukan kebenaran akan asal-usul keluarganya. Nah, ini cerita utamanya ini dimulai dengan Samara itu kan dari kecilnya itu selalu sekolah, kuliah itu di Jakarta. Nah, suatu ketika ibunya ini setelah dia lulus kuliah ini ngajak, ayo kita pindah ke Surakarta, ke kampung halaman. Nah, sepanjang mereka itu baru 3 bulan pertama pindah ke Surakarta itu, Samara itu belum pernah seumur-umur melihat ibunya itu ritual sakral gitu ya, ritual ala orang kejawen gitu. Kalau orang kejawen itu kan ritual peralatannya menggunakan ada altar, ada piring-piring sesaji gitu kan. Sesajinya itu kalau beliau isinya adalah kembang atau bunga dan juga dupa. Tapi tetap aja Samar itu kan pada dasarnya nggak senang gitu sama hal-hal seperti itu. Jadi tuh dia menanyakan, loh kenapa ibu ini ritual apa? Terus kok ritual kok gitu banget? Kok melupakan dunia nyata? Nah gitu kan intinya. Dan tapi di saat yang bersamaan dalam 3 bulan itu pun Samara itu mimpi recurring dreams atau mimpi itu berulang terus kemana dia selalu, nah ini ilustrasi ya, ilustrasi dia selalu kayak terperangkap gitu ya ke rumah adat joglo. Jadi rumah joglo itu kan rumah kuno ala Jawa zaman dulu gitu kan. Dan rumahnya itu ada kayak di tengah hutan. Jadi dikelilingi oleh banyak pohon-pohon hutan dan gelap gitu ya pada saat dia mimpi itu. Selalu di situ. Dan di rumah itu pun dia melihat ada banyak piring sesajen gitu. Ini apa dan di mana? Dan dia saat pertama awal-awal mimpi itu dia melihat seperti sosok ibunya duduk bersimpuh gitu di situ. Dan dia bingung, loh ibu ngapain? Tapi kok berdarah-darah gitu. Nah udah beberapa kali dia mimpi dia nggak ngerti artinya apa, tapi dia mikir gini, mungkin kepikiran ibu ritual-ritual sakral tuh jadi ngaruh nih ke psikologisku gitu dia pikir. Terus dia nyanyi nih sama mboknya, Mbok Miem namanya di rumah atau seperti ART, asisten rumah tangga, itu beliau bertanya, Mbok, kenapa sih ibu suka ritual sakral gitu kan? Terus kata mboknya, loh itu kan ritual kejawen, kan ibunya Ndoro, nah mboknya nih seneng banget gitu, manggil beliau tuh, manggil Samara tuh dengan sebutan Doro. Dan Doro tuh kalau di Jawa, itu artinya nyonya, nona ya, nyonya atau nona gitu, kayak semacam kayak manggil putri keraton gitu. Nah dia bingung kenapa manggil pun begitu gitu. Jadi kayaknya mboknya ini tahu sesuatu tapi nggak mau cerita gitulah intinya sama dia. Nah dia tuh curiga, ini ada yang aneh. Cuman ya udahlah gitu. Sampai suatu ketika ibunya itu mau ke Bali kan, pamit ke Bali. Terus Samara tuh pengen ikut tapi nggak usah gitu, cuma sebentar gitu. Sampai suatu ketika tiba-tiba ibunya ini meninggal di Bali gitu ya. Pokoknya sangat tiba-tiba gitu. Lah dia bingung. Loh, tapi kenapa dia bingung? Karena kabar kematiannya ini malah datang dari keluarga keraton gitu, yang tiba-tiba mengirimkan surat lelayu atau woro-woro, yaitu surat kematian ya, kabar kematian gitu. Terus loh kok
ibu meninggal tapi kok yang ngumumin kok keluarga keraton. Nah ini entah apa gitu. Kok ada gelar segala dan sebagainya. Kok di keluarga kita gak ada cerita-cerita gini gitu. Nah Samara ini bingung gitu. Ini apa gitu kan. Akhirnya dia marah-marah lah. Intinya dia marah-marah nggak terima. Dan juga nggak cuman surat tapi juga menerima panggilan telepon dari orang, dari sosok yang ditemui beliau, ditemui ibunya itu pada saat di Bali gitu kan. Dan ternyata itu masih ada hubungan kekerabatan dengan ibunya Samara ini gitu. Jadi kita coba cek dulu. Nah ini nanti tuh perjalanan kan ada ke Bali dia. Nah Samara ini tuh nanti ada kenal lah sama Nathan ya di Surakarta. Yang ternyata Nathan ini tuh juga masih kekerabatan lah sama dia. Masih sepupu jauh lah intinya. Eh Spoiler, Nathan ini nanti muncul nih di prequelnya atau di Mistis Rimak ya. Sebagai tokoh yang apa ya istilahnya supporting karakter di Mistis Rimak gitu. Nah, tapi ini kita cerita di trilogi utamanya dulu gitu ya. Nanti tuh Nathan itu kan ada cerita-cerita tentang sedikit kilas cerita backstory keluarganya Samara lah intinya gitu kan. Tapi Samara masih nggak percaya tuh walaupun udah diceritain sama Nathan gitu kan. Loh, kok kita ternyata masih satu terah ya gitu kan. Terahnya itu namanya Kusuma Wijaya. Dan memang ini inspirasinya tuh dari bunga Wijaya Kusuma yang memang sengaja dibalik gitu ya. Jadi eh, terah Kusuma Wijaya. Kalau bunga kan namanya Wijaya Kusuma. Dan Wijaya Kusuma itu kan sebagai simbol kesejahteraan gitu ya. Simbol apa ya namanya? Ya pokoknya sejahtera dan baik gitu ya. Nah udah nih, nanti dia diajakin ke Bali. Ke Bali itu ketemu sama orang yang ternyata yang memberikan kabar kematian dari ibunya itu. Namanya Pak Hamijoyo Santoso. Nah beliau itu ternyata masih ya beda terah tapi ternyata masih kekerabatan gitu ya. Kalau beliau terahnya itu Diningrat. Jadi Pak Hamijoyo Santoso Diningrat gitu ya. Nah udah ketemu dan sebagainya. Sebelum ke Bali itu sempat Samara ini diajak ketemu sama ibunya Nathan. Ibunya Nathan itu bernama Bu Jenar Woroyo. Bu Jenar ini tuh ternyata kuncen ya, masih kuncen dari suatu pusaka pusaka serat kain Jawa namanya. Serat kain Jawa itu adalah semacam kayak kalau kita tahu ada kertas-kertas gulungan zaman kuno. Nah, itu disebutnya serat ya, serat-serat kain Jawa. Nah, itu isinya adalah cerita yang nanti isinya itu menceritakan tentang sejarah tersembunyi dari Putri Keraton yang lari ke Pulau Kalimantan. Yang cerita itu nanti ada di Mistis Rimak. Nah, ini pada saat ketemu Bu Jenar tuh melihat Samara tuh mendapatkan semacam wangsit ya. Oh, ini kamu ternyata adalah anak yang ada dalam wangsit ibu nih. Ibu dapat pesan dari leluhur semacam seperti itu bahwa katanya kamu itu akan diberikan kunci, tapi ibu melihatnya kamu itu sepertinya belum siap gitu untuk menerima kunci, yaitu kunci dari leluhur. Kunci ini tuh nanti ada hubungannya dengan di buku 3, yaitu Nastapa Dewo ya. Nah, jadi karena dia belum siap, maka Bu Jenar ini menyarankan Samara untuk kamu harus membuang angkara murkamu gitu. Karena kan pada saat Samara itu menerima kabar kematian dari ibunya, dia kan nggak terima tuh. Gak, ibuku nggak meninggal kok. Ibuku juga bukan orang keraton, nggak ada cerita-cerita begitu gitu kan. Dia intinya penolakan dan isinya uring-uringan terus. Nah akhirnya Bu Jenar bilang, harus dibersihkan. Nah, Nathan nih ngasih ide, oh ya aku kan ke Bali, sekalian aja kita melukat gitu kan. Melukat adalah tradisi membersihkan atau penyucian diri dari segala energi buruk ya. Di Paris seperti itu dan uh, apa Mbak Ulfa, oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi kayak tadi budaya melukat adalah budayanya sebenarnya itu kepercayaan orang Hindu, tapi dibuka untuk umum kan kalau di Bali. Siapapun boleh nih datang melukat. Nah, Nathan menyarankan, oke, di dekat Puri, di Puri itu, Puri dan Pura tuh beda. Nah, kalau Puri itu tempat, apa namanya, tempat tinggal, kalau di Jawa tuh semacam keraton. Jadi kayak Puri di Bali itu tempat tinggalnya anak-anak keturunan darah biru yang di sana, kasta ksatria. Nah, di dekat Purinya itu ada Pura Tirta Empul. Nah, disitulah ayo kita diajak Nathan, yaudah ayo kita ke Pura Tirta Ampul aja sekalian, aku ke Bali nih mau nemuin saudaraku yang ada di Puri itu gitu kan. Ya udah Samara ikut tuh akhirnya ikut mandi di sini. Ini
Kalau Pura Tirta Empulnya beneran ada. Jadi aku terinspirasi memang dari tempat yang nyata ya untuk Pura Tirta Empul ini di Bali. Oke, lanjut. Nah, pokoknya intinya singkat cerita, Kembang Sukmo itu menceritakan tentang perjalanan Samara untuk mengenal ternyata bahwa dia itu masih ada keturunan dari biru gitu ya, dari keraton di Jawa, di Surakarta. Dan ibunya ini ternyata anak raja lah intinya. Dan bukan sekedar itu, ibunya ini eh, punya kekuatan Kembang Sukmo yang ternyata di apa ya, dititahkan leluhur ya, untuk diturunkan gitu ke Samara intinya. Nah, ini kan nanti berlanjut nih ke Wangsulnogo. Di nanti tuh dia suatu ketika di buku pertama itu nanti dia akan menemukan surat wasiat ibunya itu berjudul Wangsulnogo. Wangsulnogo itu sendiri itu artinya apa? Seri kedua ini di trilogi utamanya. Wangsulnogo ini bahasa Krama. Wangsul itu artinya kembalinya naga. Kembalinya naga, tapi apakah naganya dalam artian naga sesungguhnya ataukah bukannya? Bukan ya, bukan naga sesungguhnya. Walaupun dalam kepercayaan di orang-orang kebatinan itu percaya bahwa kodam naga tuh ada kalau di antara orang-orang dari biru Jawa gitu ya. Tapi kalau di sini tuh Wangsul Nagonya dalam artian adalah kekuatan yang memiliki energi seperti kuatnya naga gitu. Nah, ceritanya tuh tentang apa? Nah, ini aku bacain dulu ya. Sinopsis dari seri keduanya. Wangsul Nogo. Kemampuan Rogo Sukmo membuat Samara terdampar dalam alam yang kelam. Sukma-sukma yang keji ingin merenggut warisan leluhur dalam jiwanya. Saat itulah roda kehidupan akan mengantarnya pada kebenaran. Misteri kelam dari masa lalu akan terungkap. Kematian sang ibunda bukanlah akhir dari segalanya. Kala kekuatan pusaka dalam jiwanya akan bangkit, kutukan demi kutukan terus mengujinya. Takdir yang ditakutkan para penguasa akan tiba dan mereka menyebutnya Wangsul Nogo. Jadi Wangsul Nogo ini adalah seperti sebuah ramalan atau kalau kita mengikuti sejarah di Mataram kuno ada yang namanya Wahyu Keprabon. Jadi pada saat zaman peralihan Majapahit itu kan ada pada saat leluhur atau para sesepuh itu meramalkan bahwa Majapahit itu kan beralih jadi Mataram gitu kan. Nah itu muncul tuh Wahyu Prabon. Tapi nanti ada pemimpinnya, harus pemimpinnya tuh khusus nah gitu kan. Pemimpin yang memiliki energi sesuatu gitu. Nah tapi ya Wangsul Nogo ini semacam itu, tapi agak berbeda karena ini terjadinya di eranya Kembang Sukmo. Yang disclaimer dulu, sebenarnya uh, serial ini tuh harusnya eranya tuh tahun 70-an atau 80-an. Tapi karena aku udah kadung di Mistis Rimak gitu, buku yang pertama kali aku tulis, itu kadung eranya itu 2016. Jadi karena ini nyangkut gitu ya. Jadi udah kita adaptasikan jadi seakan ini terjadi di era 2000-an. Tapi makanya kalau misalkan membaca trilogi utamanya itu mungkin bahasanya terasa kaku, lalu kalimat-kalimatnya kaku, dialognya kaku, dan juga seperti cara orang berpakaian itu seperti berasa dan juga kayak suasananya seperti ada di era yang bukan di era kita. Memang iya benar karena saya mengadaptasikan itu gitu kan, dan hanya memasukkan unsur yang modern itu dari sosok Nathan yang dia masih cenderung menggunakan kadang ya memakai bahasa gue lu gitu seperti anak muda orang gaul pada umumnya lah zaman sekarang gitu kan. Nah, oke lanjut ke Wangsul Nogo itu apa? Wangsul Nogo itu adalah sebuah ramalan yang dinubuat oleh para leluhur dari sesepuhnya para raja-raja lah di era itu, di eranya pemerintahannya pada saat Samara dan ibunya itu ada gitu kan. Dibilangnya bahwa nanti tuh nah keraton ini kan dibilang pamornya tuh runtuh ya, pamornya tuh agak redup gitu. Maka sesepuh itu mengatakan bahwa nanti tuh pamornya tuh ada lagi, tapi dengan catatan kita harus apa ya namanya anak-anak yang memiliki kekuatan seperti naga itu harus ada di dalam tembok keraton. Dia jangan sampai ada di luar gitu. Oh di luar ya pamornya runtuh begitu. Nah itu sebenarnya ramalan kan bagus ya. Kalau misalkan sama saudara itu saling istilahnya ngopeni gitu, ngopeni atau ya saling baik gitu kan. Tapi namanya politik darah biru itu kan karena kerajaan itu kan sifatnya politik ya. Jadi pasti ada yang kayak ada pihak-pihak yang oh ini pengen berkuasa, yang itu pengen berkuasa. Nah, jadi sebenarnya sebuah nubuat atau ramalan yang tadinya terdengar bagus ini
Malah jadi dipelintir lah sama pihak-pihak yang kepingin dia pingin berkuasa gitu intinya. Ya udah akhirnya, tapi apa hubungannya nih Wang Sulnogo sama Samara gitu kan. Nah, ternyata yang dimaksud dengan pamor tadi itu, atau kita bilang kalau leluhur itu bilangnya ada pulung ya, pulung atau sebuah ilham, inspirasi atau energi kekuatan itu mau diberikan ke cucunya itu yang dipilih gitu. Dipilih kenapa? Karena berdasarkan dianggap jiwanya kuat gitu. Jiwanya kuat untuk menempa. Makanya sesuai dengan tagline di buku ini kan, sukmo sing kuat, sukmo sing kuoso. Jiwa yang kuat, jiwa yang berkuasa gitu kan. Nah makanya itu Samara itu kan dianggapnya, kenapa Kembang Sukmo itu akhirnya kan diturunkan ke Samara? Karena menurut asesmennya leluhur atau menurut penilaian beliau-beliau, ya Samara ini anaknya yang bisa, karena dia tuh kan dilihat kalau jiwa itu kan bukan berdasarkan teori katakan, artinya jiwa itu kan dilihat oleh yang bisa merasakan. Nah, para leluhur atau orang-orang priai atau orang-orang Jawa yang masih kebatinannya kuat itu kan bisa tuh melihat gitu kan, melihat ini orang jiwanya gimana. Nah, itulah yang dinilai oleh leluhur. Nah itu dinilai lah, dilihat ini anak cocok, bisa meneruskan apa yang dulu ditirakati oleh ibunya. Cuman kalau ibunya ini kan ada tirakatannya. Nah, kalau sama ini karena intinya dia menolak, nggak peduli gitu ya. Nanti intinya anaknya tuh rasional gitu. Nggak percaya lah intinya mistis-mistis itu apa sih? Gak ada, itu nggak logika gitu. Semua tuh harus bisa dilogikakan kalau menurut dia. Akhirnya di Kembang Sukmo itu di seri satunya kan Samara masih pergolakan ya, percaya nggak percaya. Di Wang Sulnogo pun sampai pertengahan cerita tuh dia masih kayak masa sih gitu kan. Sampai akhirnya dia terlibat langsung sama yang namanya dunia gaib itu. Dia masuk ketarik kan akhirnya. Dunia gaibnya itu apa ya tadi? Mimpi berulangnya itu ternyata adalah gerbang. Dia menuju awal-awal di mana Kembang Sukmo itu masuk ke energi jiwanya. Jadi ketarik gitu ya. Masuk terikat ke jiwanya, dia secara udah masuk. Jadi itu bukan mimpi lagi akhirnya. Tapi memang jiwanya bisa datang ke alam lain, tapi dia nggak sadar gitu. Kalau dia tuh di alam lain gitu. Nah, di alam lain itu dia lah ketemu banyak banget makhluk-makhluk gitu kan, yang ada yang bilangnya pengen ikut dia, ada yang memusuhi, begitu intinya. Nah, hubungannya apa sama Wang Sulnogo? Ternyata pamornya itu ada hubungannya dengan energi Kembang Sukmo tadi. Jadi yang megang itu disinyalir ya punya energi-energi semacam Kembang Sukmo. Walaupun di dalam keraton atau keluarga Ningrat sendiri tuh percaya ya energi pamor itu tidak harus direpresentasikan oleh keilmuan Kembang Sukmo ya. Ada ilmu-ilmu yang lain, cuman khusus untuk di semesta Kembang Sukmo ini kan karena memang menceritakan tentang tirakatannya Kembang Sukmo. Jadi ya yang ketarik juga adalah Samara, dan spoiler, Samara ini adalah anak keturunan yang awalnya gak tahu tuh keluarga Ningrat kalau dia ada. Karena kenapa? Gusti Laras itu menyembunyikan keberadaan dia karena takut kalau nanti dia diketahui nih, nanti dia kayak di apa ya, semacamnya dijahati atau di mana. Karena kan tadi ada politik dari Ningrat ya, yang jangan sampai kalau ada beneran anak yang dibilang sesuai ramalan itu yang punya apa pamor seperti naga itu, jangan sampai dia masuk ke sini. Tapi juga ada yang bilang kalau sampai energi itu ada lahirnya malah di luar tembok keraton, berarti itu seperti apa ya, sebuah malapetaka gitu. Ada ningrat yang percaya begitu. Dan akhirnya kepercayaan tadi, akhirnya beliau-beliau yang percaya begitu, pingin merasa mengambil ilmu itu. Jadi di Wangsono Nago ini, nanti tuh dia ada kenal sama namanya Gusti Bratawati. Beliau ini adalah adik dari ibunya gitu ya. Jadi ibunya ini punya banyak saudara sebenarnya. Tapi di antara saudara-saudara itu yang punya pamor atau ilmu-ilmu kebatinan itu pada saat itu tuh dibilangnya ada dua orang, yaitu Gusti Larasati itu ibunya Samara dan Gusti Bratawati adiknya Gusti Laras. Nah pada saat udah intinya Samara ini kan penasaran sama kok aku nggak tahu keluarga ibuku, ya udahlah aku sowan lah ke tempatnya Li Brata gitu kan, atau Gusti Bratawati. Ternyata rumahnya pada saat dicari itu ya tadi dia kaget karena rumahnya itu kok seperti di mimpi dia yang ini, rumah joglo ini. Jadi kayak, loh kok rumahnya seperti yang di mimpiku gitu. Dan spoiler sedikit,
dia ada satu mimpi di mana di rumah itu tuh dia terjadi kebakaran besar gitu ya. Selain ada ritual-ritual aneh yang berdarah-darah dan sebagainya, itu kok ada satu mimpi yang dia itu bikin dia tuh merinding gitu. Yaitu dia berada di situ di tengah rumah yang kebakaran dan dia melihat sosok ada yang sosok kebakaran cuman dia nggak tahu lah intinya. Nah intinya pertemuannya dengan Gusti Bratawati ini nanti ternyata mengantarkan dia untuk jadi kenal Wang Sunogo, untuk kenal bahwa oh keluarga ibunya tuh ternyata ada yang benar, ada yang enggak loh. Jadi harus bisa jaga-jaga diri gitu kan. Intinya gitu. Dan ternyata apakah Gusti Bratawati ini termasuk dari Ningrat yang tadi ingin menguasai atau tidak? Nah, itu spoilernya nanti. Kita lanjut dulu. Nah, ini di dalam Wangsul Nogo itu ada makhluknya. Ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi dari siluman lipan, makhluk lipan. Jadi lipan itu kan beda ya sama kaki seribu ya. Kalau lipan itu lebih yang jalannya tuh cepet gitu, cepet dan ada racunnya gitu ya dia. Nah, jadi kalau dari cerita ya, cerita fiksi, disclaimer, di keraton itu ada Sentono. Sentono artinya kerabat atau anggota ningrat itu yang dirumorkan gitu ya, memelihara gitu, memelihara makhluk ini gitu di sana. Dan itu banyak gitu makhluknya. Dan ternyata Samara, Labang, iya semacam itu. Terus Samara itu kan dia sebenarnya kebuka tuh mata batinnya. Jadi pada saat dia sowan ke rumah bulinya itu, dia ngeliat itu sosok itu. Cuman ngeliatnya tuh karena jalannya cepat gitu ya merambat di apa di tembok gitu. Jadi dia pikir ini ngehalu gitu, ngehalu aja. Tapi ngehalunya dibalik ngehalunya kok merinding gitu. Udah suatu ketika dia datanglah ke keratonnya. Itu ada di bab 15 ya makhluk lipan. Ya benar makhluk lipan. Kalau nggak salah bab 15 itu di Wangsul Nogo. Dia intinya diajak soan lah sama saudaranya. Nah, saudaranya itu ngajakin kan mau ngobrolin tentang itu tadi loh. Rahasia rahasia Wang Sunogo itu kan. Oke, nih. Terus tiba-tiba tuh udah selesai ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia ngeliat tuh di di dalam ruangan kan dia tuh duduk lah di selasar atau di koridor terbuka di keraton ya atau di kaputrennya itu kan ada koridor. Di koridor itu dia duduk di sebelah pintu yang ruangannya tuh kebuka tapi gelap gitu ruangannya. Dia pas dia nengok gitu ya, kok kayak ada yang merambat. Nah merambat-merambat, dia liat kerek gitu. Ya dia kaget lah, loh apa itu tadi? Tapi dia nggak mau ngomong tuh sama saudaranya. Terus saudaranya tuh kayak notice gitu. Kamu ngeliat sesuatu ya tadi gitu. Gak, aku nggak lihat apa-apa gitu katanya. Terus si saudara tuh bilang, ah biasa kalau di sini tuh makhluk-makhluk gitu banyak gitu. Dan bahkan dipelihara. Terus dia bilang, loh kok dipelihara? Pesugihan maksudnya. Ya bukan berarti pesugihan. Tapi di sini tuh kayak banyak yang jaga. Tapi ada juga yang semacam kayak mengabdi gitu sama si nikratnya. Atau ya kayak semacam, jadi abdi dalam tuh atau yang melayani ya. Yang melayani di keraton tuh tidak cuma manusia. Ternyata ada juga makhluk-makhluk. Nah salah satunya itu bentuknya seperti ini. Ada yang memelihara gitu di Wangsunogo. Lanjut. Nah, ini apa ilustrasi aja ya, ilustrasi di Wangsunogo itu kan ini rumah joglo di tengah hutan. Ini ada kayak semacam apa? Siluetnya Samara ya di situ. Terus ada naga tadi kan simbol dari kekuatan naga. Dan ini ada Gunungan Kayon atau wayang gunung ini melambangkan simbol apa namanya? Filosofi kehidupan gitu menurut orang Jawa gitu. Nah, oke ini di Nastapa Dewa ini. Nah, Nastapa Dewa itu kan tadi eh, balik lagi ya Bu Jenar tadi kan menceritakan mau ngasih kunci nih yang diisyaratkan leluhur itu akan membuka kemana? Ke tempat bernama Nastapa Dewo. Nah, ini penggambarannya kira-kira ilustrasinya tuh seperti ada tempat lah di alam yang bukan alam kita. Nah, kita lanjut dulu. Eh, nah, ini seri ketiganya ya, atau seri terakhirnya dari trilogi utamanya, yaitu Nastapa Dewo. Aku bacain dulu sinopsisnya. Antara kekuatan dan pengetahuan hayat,
perebutan akan dimulai lagi. Di suatu tempat bernama Nastapa Dewo, peninggalan pusaka leluhur tersimpan. Samara yang hanya diwarisi kuncinya, bertekad mencari tempat misterius itu. Masih ada teka-teki yang belum terpecahkan. Sampai pada hari sukmanya terbelenggu, peperangan yang sengit terjadi lagi. Kesadarannya terjebak di antara alam seberang dan alam kehidupan. Dirinya harus berjuang menghadapi serangan dari sukma-sukma yang keji. Sungguh ia sudah muak menghadapi para saudara ningratnya. Namun hanya dengan menuntaskan segala urusan, dirinya akan menemukan kedamaian yang abadi. Akankah Samara terlepas dari bayang-bayang kelam mereka atau si keluarga ningrat yang sukma-sukmanya nih, yang tadi kan aku bilangin ada ningrat yang baik, ada yang enggak gitu kan. Yang enggak ini nih, pengen nguasain, ngerasa pengen ngambil keilmuan yang diwarisi oleh kepada Samara, yaitu Kembang Sumo tadi. Dan juga ada satu sebenarnya. Di Kembang Sumo tuh diceritakan ada peninggalan pusaka Nogososro, disclaimer fiksi dalam semesta Kembang Sukmo. Karena kalau di dunia nyata itu juga kan ada ceritanya Nogososro itu banyak ini ya, duplikatnya ya yang dijual di mana-mana. Tapi kalau misalkan menurut dari cerita, Nogososro itu sebenarnya cuma satu bersama Sabuk Inten itu kan, keris Sabuk Inten. Dan itu asalnya dari zaman Majapahit di mana tuh Prabu Brawijaya dulu menitahkan atau menyuruh ya empunya itu untuk membuat keris itu untuk nanti tuh disuruh milih, disuruh mereka itu disuruh nyoba yang bisa megang itu ya berarti dia akan jadi pemimpin selanjutnya. Itu kalau di cerita nyata kan seperti itu. Nah kalau di sini di semestanya Kembang Sukmo itu ada nyerempet juga karena kan ini kan diceritakan dari Terah Mataram kuno gitu kan. Jadi disinyalir, konon katanya gitu kan dari arah sana. Dan kenapa pusaka Nogososro ini kan disinyalir hilang ya dari keraton gitu kan. Dan dicari ya ini kemana pusakanya, siapa yang ambil gitu. Padahal ya sebenarnya pusakanya ini masih di situ-situ aja, dari dipegang sama uh, keluarganya sendiri lah. Cuman kan nggak tahu anggota yang mana nih yang megang gitu kan intinya. Dan akhirnya ya udah, pusaka itu tuh nanti ada ternyata pusaka itu bersama pusaka-pusaka yang lain itu ternyata asalnya itu dari alam ini, tempat bernama Nastapa Dewa ini. Tapi kenapa kok dibilangnya Nastapa Dewa, atau Nastapa Dewa itu kan sesuatu yang dewa kesengsaraan gitu kan. Nah itu nanti ada filosofinya sendiri di slide yang berikutnya nanti. Nah kita lihat dulu. Nah ini jadi di bab 15, yaitu bab 15 Alam Sukma, halaman 146 ini Pak Mangun Cokro. Jadi beliau ini adalah kuncen yang dipercaya untuk memegang ya, atau apa ya, intinya kuncen dari tempat itulah. Atau beliau juga yang tahu banyak seluk-beluk tentang pusaka dan juga keilmuan Kembang Sukmo. Itu beliau itu adalah salah satu sosok yang sering sekali dipercaya oleh leluhur untuk membawa semacam kayak pesan-pesan lah ke cucu-cucunya itu ya. Dan ini beliau mengatakan seperti ini tentang Nastapa Dewa ya. Nastapa Dewa adalah sebuah filosofi kuno, ujar Pak Mangun. Tempat yang dibangun berdasarkan makna hayat, bahwa mencapai sempurnanya daya kesaktian, kita harus mengerti yang namanya prihatin, kesengsaraan, kesedihan, memuasakan diri dari hausnya keduniawian. Dalam tempat yang kelam dan terpencil, maka kekuatan akan terjaga dengan baik dari mata yang buas. Nah itu tadi, Tata Nastapa Dewa itu filosofinya seperti yang dibilang Mangun lah intinya. Justru jadi terdapat pusaka-pusaka dari zaman yang kuno tuh, dari zaman-zaman entahlah Majapahit, Mataram, intinya ada senjata-senjata atau pusaka-pusaka dari leluhur yang konon yang masa sekarang tuh hilang. Sebenarnya mereka tuh nggak hilang, ya disimpan gitu, disimpan di sana gitu. Nah, cuman kenapa kok kalau itu memang apa namanya, pusakanya memang nyata, kok bisa ada di alam gaib gitu kan? Nah, itu misterinya ada di buku eh, Nestapa Dewa itu. Nah, ini ilustrasi yang ada di cover belakang dari bukunya ya. Dan ini ilustrasi ini menggambarkan perjalanan Samara sepanjang trilogi utamanya ini. Nah, kita lihat dari yang covernya coklat ini, yang dari kiri. Ini kan ada bulan bulan putih ini kan. Terus kayak tempatnya tuh seperti ada di antara, kayak mengabarkan kayak dia di hutan lah intinya. Dan Samara tuh siluetnya masih yang kayak dia tenang jalan, karena kan menggambarkan Samara yang akan memulai perjalanan dan belum tahu apa-apa gitu mengenai rahasia-rahasia keluarganya gitu kan.
Dan ada dia membawa pusaka itu, pusaka Nogososro yang dititipkan ke dia nantinya. Lalu ada di sini ada bunga ini. Ini penggambaran dari simbol ya, simbol aja, simbolisasi dari ilmu kembang sumo tadi. Nah, ilmu kembang aku lupa sedikit mention ilmu kembang sumo itu apa? Ini adalah keilmuan dari leluhur yang gunanya adalah tujuannya adalah untuk bisa merogoh sukmo. Jadi sebenarnya ini ilmu yang dulunya tuh ditirakati oleh leluhur, memang sengaja diciptakan oleh leluhur Mataram kuno itu untuk anak cucunya. Karena zaman dulu itu kan uh, maksudnya negara kita, tanah kita itu ya dulu ya, itu kan banyak peperangan kan, penjajahan dan sebagainya. Nah, dari keluarga priayi ini percaya bahwa yang namanya kita berperang itu tidak selalu harus menggunakan kata-kata verbal ataupun dengan fisik nyata. Nah, keluarga priayi itu karena mereka percaya banget sama yang namanya kebatinan, maka mereka ya udah kita dengan kebatinan juga nyerangnya gitu. Yang kita bisa apa dengan kebatinan. Makanya keilmuan itu sengaja diciptakan gitu. Tujuannya apa? Untuk melindungi keluarga sebenarnya dari para penjajah dan yang mau nyerang gitu. Dari orang-orang jahat ya. Intinya sebenarnya ini baik gitu. Ilmunya tuh ilmu yang memang diciptakan untuk melindungi keluarganya. Namun di keluarganya yang tahu, kan aku bilang tadi, ada pihak-pihak yang ada yang baik, ada yang enggak. Nah yang enggak ini, pas dengar, oh ada yang nirakati, ada yang menciptakan, ya udah tak PN gitu. Maksudnya aku aja, punya buat aku aja gitu. Maksudnya ya buat kepentingan politiknya dia gitu kan. Nah makanya ini kan leluhur dan mereka yang tahu rahasia ini kan berusaha untuk melindungi gimana kembang semua itu tidak ternodai oleh kepentingan yang tidak baik gitu. Nah akhirnya, nah ceritanya itu kan nanti berlanjut ke eranya Samara gitu kan. Itu tadi. Terus ini ilustrasi di Wangsunogo yang tengah ya. Yang merah ini menggambarkan, ini kan tadi rumah ini sebenarnya rumahnya Gusti Bratawati ya, Tolik Brata. Ini rumah adat Joglo, ada di tengah hutan gitu. Dengan Samara di sini siluetnya udah beda nih. Karena dia kan sudah transisi nih, sudah mulai agak oke, ternyata dunia gaib ada. Ternyata hal-hal mistis itu beneran ada gitu. Karena biasanya orang nggak percaya itu kalau belum dibenturin dulu ngelihat dia nggak akan percaya gitu. Dia kan sebenarnya gak ada. Ya, jadi kita harus ngerasain dulu. Nah, Samara ini karena ketarik dulu, karena dia banyak ketarik dan menyaksikan, akhirnya dia percaya tuh. Dia percaya, nah ini penggambarannya tuh dia kayak apa ya, sosok yang seperti terbebas gitu dari pemikirannya yang dia nggak tahu tadi. Nah, lanjut ini ada ilustrasi dari buku Nastapadewo, cover di belakangnya. Nah, ini kenapa bulannya merah gitu kan? Beda sama yang buku pertama. Nah, ini menggambarkan bahwa Samara itu udah masuk nih, udah mulai bisa dan udah mulai ngerti keilmuan kembang sukmo itu apa. Dia masuk nih ke alam gaib. Bulan merah itu itu simbolisasi ya bahwa dia udah masuk ke alam yang bukan alamnya manusia. Dan ini tuh ada gambar ilustrasi juga gunungan wayang gunungan ini ya, Gunung Kayon ini. Nah, itu tadi menggambarkan bahwa Nastapedeo adalah sebuah conclusion atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah filosofi kehidupan itu kan tadi wejangan atau dari kesimpulan akhir dari tiga cerita tersebut. Begitu. Kita lanjut ke prequel. Nah, ini udah masuk ke prequel. Ini cerita kalau Mistis Remak ini berarti 6 tahun sebelum Kembang Sukmo terjadi ya. Oke, aku bacain dulu. Sorry. Apa namanya? Sinopsisnya. 5 anak-anak pendaki gunung bernama Doni, Renata, Anita, Bayu, dan Roy berencana mengunjungi Mistis Remak atau hutan mistis artinya di Kalimantan Barat. Setelah mendengar rumor mitos keberadaan makhluk hitam abadi yang bersemayam di dalam gua hutan, setibanya di sana tak hanya berkunjung, namun Bayu dan Roy nekat nih mencuri patung-patung keramat sampai dibawa kabur ke Jakarta untuk dijual kepada bos mafia. Setelah pulang ke Jakarta, mereka mulai dihantui sampai terjadi malapetaka kematian bagi ketiga orang di antara mereka. Saat giliran Renata yang didatangi oleh sosok hitam itu, semacam itulah dirinya tersadar ada akar sejarah yang menghubungkannya dengan semua peristiwa tragis yang menimpa teman-teman itu. Dan pada akhirnya, mitos legenda mistis Remak tak hanya sekedar tentang patung-patung keramat berisi ruh nenek moyang keluarga Mantikai,
namun juga tentang cinta dan warisan ilmu yang abadi. Nah, kalau prequelnya ini beda banget sama trilogi utamanya tadi ya. Ini kalau Mrs. Remak ini mengusung plot atau atmosfer horor yang bisa dibilang masih klasik Indonesia banget, yang ada jump scare, ada pokoknya makhluk-makhluknya ada banget, penampakannya ada banget. Kalau di trilogi utamanya itu aku bilang hawa horornya itu dia justru jarang memunculkan penampakan, tapi lebih lebih memainkan peran psikologis atmosfer gitu dalam menggambarkan aura mistis dan sebagainya. Sedangkan Mrs. Rimak dia lebih ada penampakan, ada pokoknya benar-benar klasik horornya Indonesia banget. Dan ini perjalanan anak-anak pendaki yang mereka tuh pengen, jadi 5 anak ini tuh kayak baca-baca lah di internet gitu kan intinya. Wah, ada ini nih katanya ada sosok apa? Ada sosok mistis nih ada sosok mistis hitam nih, anak irang di Gua Batu di di sana ya. Gua Batunya Mistis Rimak gitu kan. Mistis Rimak ini memang nama fiksi ya, yang artinya memang hutan mistis gitu. Rimak itu katanya, jadi aku tuh pernah nanya, jadi aku sebelum nulis buku ini tuh kayak pernah bertanya ke orang Kalimantan dan beliau tuh pas banget orang Dayak kan. Jadi aku nanya terus dia bilang oke, hutan itu Rimak gitu bahasa Kalimantannya katanya. Jadi aku bilang, terus kalau aku mau bilang hutan mistis, mistis Rimak nyambung nggak? Iya itu, ya udah itu artinya gitu. Ya udah, ini jadi mistis Rimak menjadi nama lokasi di cerita dari mitos yang mau dicari oleh ke 5 anak itu di Kalimantan Barat ya. Dan ternyata mereka ketemu di sana ada kuncennya. Kuncen yang ngejaga tempat itu adalah keluarga Mantikei. Dan keluarga Mantikei ini masih kuat nih, mempercaya, mereka tuh masih berkiblat dengan kepercayaan animisme. Animisme itu kan percaya bahwa mereka membutuhkan nenek moyang atau leluhur mereka untuk apa namanya? Mereka butuh nenek moyang atau leluhur yang kayak dipilih ya. Konon dulunya itu sakti, terus dipilih dan doanya ke leluhur itu untuk lalu disampaikan nih ke Tuhan. Karena kenapa? Mereka ngerasa mereka nggak suci, yang lebih suci leluhur nih, karena disaktikan kan. Jadi dibawa doanya ke Tuhan. Nah, karena itulah patung pantak. Nah, di patung keramat itu tuh di situ adalah patung pantak Padagi ya, yaitu patungnya tadi orang yang dipilih, disucikan gitu untuk dipilih jadi pemimpinnya mereka lah, pemimpinnya keluarga atau suku Mantike ini di Kalimantan Barat gitu ya. Dan ternyata patung itu ada isiannya intinya. Ada isiannya, ada 3 patung berisi 2 makhluk 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 irang ini atau makhluk hitam, dan satunya itu berisi leluhur gitu dari kepercayaan mereka. Nah, ternyata dicuri lah sama anak-anak ini. Kalau mereka dicuri itu ya intinya supaya tujuan untuk kayak untuk uang lah nanti, untuk uang dijual ke kayak pasar gelap lah, ke bos mafia dan sebagainya. Ternyata karena patung itu ada isiannya, mereka lah diikuti malapetaka. Dan seperti di sinopsisnya, 3 di antara mereka itu ada meninggal. Nah, siapa mereka? Nah, itu spoilernya. Lalu kita lanjut dulu ke seri keduanya, yaitu seri kedua dari prequelnya, yaitu berjudul Mrs. Kuncen. Ini spoiler, berarti ketahuan kan nih, salah satu dari 5 anak pendaki ini yang masih hidup siapa adalah Renata Kusuma. Nah, jadi memang cerita ini tuh menceritakan tentang lanjutan mistis Rimak, di mana Renata Kusuma ini ternyata dia tuh dihantui lah intinya sama si makhluk yang ada di hutan tadi itu yang dia datangkan. Tapi kenapa dihantui dan diikuti gitu, dan kenapa dia treatnya atau diperlakukan tuh beda gitu sama makhluk itu. Ternyata leluhur si Renata ini ada koneksi lah sama si keluarga Mantikai. Ternyata keluarga Mantikai atau leluhurnya yang disaktikan tadi itu ternyata ada nikah sama putri keraton yang melarikan diri yang dari terahnya Mataram kuno tadi yang ada di Kembang Sukmo. Dan akhirnya makanya dari situlah benang merahnya terjadi. Dan, tapi di sini di Mrs. Kuncen ini sudah tidak menceritakan tentang kebudayaan. Kalau di Mrs. Rema kan dia masih sangat padat menceritakan sejarahnya Kalimantan Barat atau suku Dayak ya di sana.
Nah, sudah memasuki Mrs. Kuncen ini karena dia adalah penjembatan menuju cerita Kembang Sukmo, maka dia sudah lebih banyak menggali tentang budaya Jawa. Nah, tapi sebenarnya si Renata ini beda terah nih sama si Samara gitu. Cuman mereka ternyata masih tetap berkerabat ya, kerabat jauh gitu. Dan juga tokoh Nathan atau supporting karakternya tadi tuh, dia ada semua nih, Nathan tuh ada semua di semua serial. Dan dia tuh jadi tetap juga di sini dia tokoh suportif yang menjembatani karena dia tuh punya banyak kunci info tentang keluarga-keluarga tersebut. Oh ya, aku belum bacain sinopsisnya. Mistis Kuncen. Sejak ilmu parang irang tertanam di tubuh Renata Kusuma, hidupnya luntang-lantung. Apalagi makhluk hitam dari gua batu Mistis Semak terus menghantuinya. Ia baru menemukan makna hidup lagi setelah pulang kampung ke Solo. Renata dikejutkan dengan warisan kunci kuno dari mendiang ibunya. Tak disangka ibunya dulu Kuncan yang menjaga pusaka-pusaka keramat milik keraton, termasuk keberadaan misterius keris Nogososro yang diincar makhluk hitam itu. Nah, tadi berarti ceritanya itu muter sebenarnya antara prequel dan trilogi utama itu udah kayak berputar, jadi saling nyambung sebenarnya. Oke. Nah, ini ilustrasi dari cover belakangnya. Yang kiri ini Mistis Rimak. Jadi ada siluetnya 5 anak pendaki kan. Di belakangnya itu ada penggambaran gua batunya atau gua batu Mistis Rimaknya itu dan ada penggambaran ada yang nyengir di situ. Nah, ini makhluknya maksudnya. Makhluk yang menunggu di tempat itu atau di dalam patung-patung keramatnya gitu ya. Nah, ke kanan dulu kita. Nah, ini adalah seperti di covernya. Sebentar. Ini covernya tadi ya, cover Mistis Kuncen. Itu adalah siluet dari Renata. Jadi Renata tuh punya rambut pendek segini. Nah, dan pokoknya aku pas banget nemu siluet ini ya udah ini Renata banget udah. Nah, di situ atmosfernya tuh sore. Jadi ada apa dengan Renata dan waktu sore hari gitu kan. Dan di sini ada penggambaran kunci dan gembok. Nah, ini sesuai nih sama judulnya Mistis Kuncen. Kuncen itu kan seperti seseorang yang biasanya ditugaskan untuk menjaga atau dipercaya menjaga sesuatu yang sakral lah sifatnya gitu kan. Nah, tapi kuncinya tuh siapa gitu kan di dalam cerita ini. Nah, itu spoiler tuh di dalam buku. Intinya kuncinya ini juga nanti ada hubungannya lagi ke trilogi utamanya tadi. Nah, ini yang di tengah ilustrasi yang di tengah nih ini menggambarkan si Renata sebenarnya. Jadi kayak bunga-bunga, terus ada kupu-kupu, ada siluet dari tangannya. Ini tangan Renata ya, menggambarkan tangan Renata Kusuma. Tapi kenapa kok tangannya ini kayak diikat dengan tali merah, tali merahnya terhubung ke kupu-kupu. Nah, ini apa nih maknanya nih, gitu kan. Jadi kalau kepercayaan orang Cina itu percaya bahwa ada yang namanya red string theory, ya kan. Nah, jadi itu tuh bahwa setiap takdir itu kan pasti akan menemui satu titik gitu. Nah, tapi kenapa dia dihubungkan dengan kupu-kupu gitu kan? Biasanya kalau red string teori itu percaya kayak kita sama-sama soulmate kita sama atau sama jodoh kita gitu kan, sama yang berjodoh sama kita. Nah, tapi di sini tuh gambarannya dia sama kupu-kupu. Nah, kupu-kupu kita lihat kupu-kupu tuh indah. Tapi sayangnya harapan hidupnya tuh sebentar gitu kan. Keindahannya tuh sebentar dia. Apakah itukah yang terjadi sama si Renata? Nah, itu spoiler. Tapi intinya penggambarannya itu ya seperti kupu-kupu lah kehidupan Renata ini nanti di Mistis Kuncen. Oke lanjut. Nah ini dia penampakan dari galeri buku serial horor Kembang Sukmo. Jadi ini kita lihat ada interiornya ya. Interiornya seperti ini. Ada dari prolog nih. Prolognya ini prolog terus ada bab nih seperti ini babnya. Uh, ada artnya dan ada front artnya. Front artnya ini ada kata-katanya tadi Sukmo Sing Kuat, Sukmo Sing Marisi. Terus ada halaman epigraf kekuatan non abadi, bla 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 bla. Dan di sini ada sedikit infonya, seri trilogi apa dan seri prequelnya, lalu penampakan cover depan dan cover belakang. Nah, ini cover belakangnya lengkap. Ada 5. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu. Nah, ini dulu aku ini kan sebenarnya dalam serial ini tuh yang pertama kali aku tulis justru mundur dulu, prequel. Aku nulis ini
tahun 2020, lalu sempat terbit mayor 2 tahun di cabaca.id, atau ini cabaca.id itu penerbit mayor digital di Yogyakarta. Nah, jadi covernya ini dibuatin sama Cabaca seperti ini. Ada anak-anak siluet pendaki ada di tengah hutan, petualang mencari kebenaran dari sebuah mitos. Ya benar. Terus diterbitkan sama Cabaca itu tahun 2021, tanggal 28 Februari. Jadi kontrak itu aku cuma 2 tahun, karena habis itu aku lebih memilih untuk self-publish. Habis itu, karena kenapa? Aku sempat sebenarnya masukin yang cerita keduanya, Mrs. Kuncen. Tapi sayangnya karena ada pergantian editor pada saat itu, jadi kayaknya sudut pandangnya tuh kita beda gitu. Yang editor pertama tuh kayaknya lebih paham, nah yang kedua nih dia nggak kayaknya kurang masuk gitu ya dan nggak cocok. Akhirnya udah kesuwen gitu aku bilang lama, jadi kayak ya udah akhirnya aku coba sendiri. Soalnya kalau aku pikir kalau masih tetap di situ kayaknya hari ini Kembang Sungguh belum belum ketulis-tulis karena kan kalau kita sama penerbit mayor itu lama banget ya, bisa nunggu 6 bulan, kadang 1 tahun, 2 tahun baru selesai itu diterbitin sama mereka gitu kan. Ya aku udah lanjut ke self publish aja, lanjut. Nah ini ada kolaborasi Booksta. Ini adalah kolaborasi Booksta pertama. Jadi yang pertama kali itu Mbak Ulfa Kairina @oliverial_. Nah beliau ini mereview Mrs. Rimak yang dulu masih di Cabaca. Beliau up ini tanggal 29 Mei 2022. Ini dari Mbak Ulfa. Ini Mbak Ulfa ada di sini. Halo Mbak Ulfa. Terus ada dari Mbak Sinta. Dari Mbak Sinta ini. Nah, Mbak Sinta tapi belinya itu pada saat akhir 2024 kemarin. Lalu beliau up reviewnya ini tanggal 16 Januari 2025. Tahun ini berarti. Januari 16 benar. Mbak Sinta, makasih. Mbak Ulfa, makasih ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau yang ini kolaborasi podcast. Nah, yang pertama ini 18 Januari 2025 aku sempat uh, kirim cerita ke Moka Media tentang pengalaman serem aku nulis buku horor yang bisa simak. Jadi ini pengalaman serem di balik layar lah. Jadi ada pengalaman seremnya ada gitu pas yang misi simak. Nah, ini aku kirimin ke Moka Media. Waktu itu dia punya sesi podcast horornya. Jadi aku kirim ke situ dan di-up di situ. Lalu yang kedua ini aku ada di pada tanggal 17 Mei 2025 ini aku diundang collab oleh uh, channel YouTube Mata Langit yang diadakan oleh penyanyi senior Ratna Listi dan tokoh spiritual Panglima Langit. Nah, di sini aku diundang untuk mengungkap tabir misteri dari Kembang Sukmo itu sendiri. Nah, seperti apa tabirnya? Nah, ini bisa ditonton di channel yang ini, di episode yang ke-622 di channel Mata Langit. Oke, kita lanjut. Nah, ini aku ada intermezzo sedikit. Jadi kata Abu Via, aku boleh sedikit memperkenalkan nih sedikit apa buku-buku aku yang lain yang ini keluar dari jalur Kembang Sukmo ya. Jadi ini adalah buku Tembung Lakar. Ini bukunya ringan. Ini adalah tapi ini bukan Jawa Tengah ya. Ini lebih ke Jawa Barat. Dan aku awalnya pikir ini horor gitu. Tapi ternyata pas aku tulis ini lebih ke arah thriller misteri ternyata. Dan dia lebih berat ke arah mengungkap sejarah atau mitos legendanya Dewi Padi. Dan hubungannya di situ dengan ya mitos-mitos ritual yang orang-orang senang lakukan lah di Kampung Jinem. Disclaimer, Kampung Jinem adalah tempat fiksi ya. Tempat fiksi yang ada di Jawa Barat. Nah, ini aku bacain dulu sinopsisnya. Dahulu kala di Kampung Jinem dipercaya ada kedatangan Sang Yang Asri. Padi layu menjadi subur. Kehidupan rakyat menjadi makmur. Kedatangan Sang Dewi membawa berkah bagi desa. Terciptalah legenda Tembung Lakar. Permintaan yang bermula dari akar tanah. Kecintaan para penduduk membuahkan persembahan yang berlebih. Satu persatu mati demi mempersembahkan jiwa mereka bagi Sang Dewi. Pada era modern, hiduplah Sila yang bekerja di kota. Akibat mimpi-mimpi buruknya, Sila terus teringat kenangan pahit bersama mendiang adiknya di desa itu. Demi mengungkap kematian misterius sang adik, Sila memutuskan kembali nih ke kampung halaman. Di sana ia bertemu jurnalis yang ingin mengulik kisah Tembung Lakar.
Berbekal niat yang sama, keduanya berupaya menggali masa lalu suram di desa itu. Jadi ini bukunya ringan banget karena ini novelnya lebih tipis dari yang di serial Kembang Sukmo. Oke, kita sedikit intermezzo lagi di buku berikutnya. Nah, ini buku bahasa Indonesia aku yang lain. Yang ini novela, genre-nya misteri romansa. Dan ini ceritanya menurut aku tragis banget karena slice of life, cerita tentang dua alam yang berbeda. Menjelang hari pertunangan, Tifa meratap sedih telah kehilangan kekasihnya yang tewas tertabrak mobil. Namun jiwa Rafli tetap hidup dan terperangkap di alam gaib. Sebelum Grim Reaper akan membawanya pergi untuk selamanya, Rafli nekat nih ingin kembali menemui kekasihnya demi bisa mengungkap sebuah rahasia mengejutkan. Rafli harus menyampaikan secarik surat wasiat ibunya yang akan menyadarkan Atifah tentang suatu kebenaran di antara mereka. Namun saat surat itu jatuh ke tangan orang yang salah, semuanya malah jadi runyam. Nah ini ya ceritanya novela dan lebih tipis lagi dari yang Tembung Lakar tadi. Oke, kita lanjut. Intermezzo. Nah ini tuh justru debut series pertama aku yang aku tulis tuh dari tahun 2012 dan aku terbitin tahun 2016. Cuman melalui apa ya? Ada yang namanya trial dan error. Jadi aku sempat refurbish atau tulis ulang gitu ya di tahun 2021. Nah ini tuh adalah serial bahasa Inggris aku dan ini tuh bisa dibilang kayak versinya Kembang Sukmo, tapi yang versi dia di tanah Eropa gitu. Nah, tapi bedanya apa sama Kembang Sukmo? Kembang Sukmo kan di Jawa nih, Jawa Tengah. Kalau Kembang Sukmo tuh kan lebih heavy, lebih padat membicarakan tentang apa sih mempromosikan kultural Jawanya tuh kuat banget. Justru pas yang di Royal Arcanum ini, di Arcanum Revelation itu di tanah Eropa, tapi dia tidak terlalu menceritakan tentang kultur, tapi sejarahnya tentang Terah Romawi. Nah, Terah Romawi ini nanti dia lebih kuat arahnya tuh membicarakan dengan tema filsafat metafisika. Nah ini nah ini perjalanannya masih panjang kalau ini, karena di refurbish tadi kan, jadi aku masih mengerjakan buku tiganya pada saat ini. Ini belum selesai. Sedangkan yang Kembang Sukmo itu adalah series pertamaku yang udah selesai. Padahal yang ini lebih duluan nih. Ini masih panjang perjalanannya. Nah, buku-bukunya tadi semua bisa bisa didapatkan di mana yang serial Kembang Sukmo. Pokoknya buku bahasa Indonesia aku semuanya bisa didapatkan di One Page Bookstore di marketplace-nya yang ada di Shopee dan Tokopedia. Terus kalau versi digitalnya semua ada di Google Play Books. Oke, selesai. Terima kasih. Bu, gimana Bu? Wow, lengkap banget. Terima kasih, tepuk Lengkap tangan banget. dulu teman-teman untuk Bu Kivi atau Mbak Kive. Yeay. Aku dengar ceritanya Mbak Kive itu atau Ibu Kive jadi pengen baca ulang. BRT, kamu pengen baca nggak? Aku ada beberapa pertanyaan yang dari tadi mulet-mulet di kepala. Berani nggak baca horor? Baca horor dulu, berani nggak? Iya aja, aku di rumah punya horor itu cuma 4 buku. Iya. Nah, warga semua, jadi pertama berkenalan dengan cerita sedikit ya. Pertama berkenalan dengan bukunya Bu Kive itu memang dari salah satu lewat postingan teman Bookstagram juga. Tapi mungkin dia belum jadi warga komplek kayaknya. Nah, dari situ awalnya. Kemudian memang benar yang disampaikan oleh Bu Kive, memang aku tuh belinya tuh di akhir Desember dan kebetulan pas hari ultah waktu itu ya, Januari. Jadinya iya benar-benar. Januari aku beli itu gitu kan. Terus bukan beli sih sebenarnya, kado. Jadi wishlist, jadi kado dicoretin sama temen. Sama halnya sama yang Tembung Lakar tuh sama deh kayaknya ya. Nah itu. Jadi dari situ hanya ketagihan baca bukunya Mbak Kive, dan memang ceritanya karena ini jarang sekali diangkat gitu kan tentang horor budaya, terus yang memang dia spesifik mengambil latar itu dari keraton, cerita-cerita keraton gitu kan, jadi memang rada penasaran di situ. Tapi memang bukunya kalau baca satu itu memang
memang apa ya, kayak ada yang kurang gitu, jadi nagih gitu bacanya, keterusan deh beli sampai prequelnya gitu. Tapi tadi katanya Bu RT punya beberapa pertanyaan, atau kita kasih ke Bu RT dulu ya, Mbak Kive ya. Kayaknya dia udah nggak sabar lagi mau nanya gitu. Okay. Nanti kita buka sesi tanya jawab ke warga semua. Oke, silakan Bu RT. Bu, kalau apa ya, saya itu tipikal orang yang kalau ada buku membahas dan apa settingnya itu Jawa banget, itu pasti saya suka banget. Terus yang kedua, jika ada sesuatu yang menarik buat saya, entah itu istilah-istilahnya atau bagaimana, itu pasti juga memantik rasa ingin tahu saya yang sangat tinggi gitu. Terus selanjutnya, saya itu kebetulan karena dari kecil sudah terbiasa menggunakan bahasa Jawa 3 tingkat, maka jika saya dihadapkan dengan bahasa Jawa, itu pasti saya mengidentifikasi apakah ini bahasa Jawa ngoko, atau bahasa Jawa Madya, atau bahasa Jawa Kromo. Inggil, Kromo. Terus aku juga tertarik dengan yang di buku keberapa yang ada di Nestapade. Wow. Apa itu waris ya? Yang mana? Itu yang itu tagline-nya Nestapa Dewa itu. Sukmo sing kuat, sukmo sing marisi. Sukmo sing kuat, sukmo sing kuoso. Itu tagline-nya. Enggak maksudnya? Minum. Ataunya itu nggak sampai dalam, cuma di sini tuh. Warga kangen nggak lihat aku sama Bu RT berantem? Kangen, Bu, kangen. Udah lama ya. Itu ide untuk tagline-nya itu dari mana sih sebenarnya? Idenya. Idenya, nah ini kalau membicarakan ide tuh aku suka aneh ya. Suka gimana ya, muncul aja tiba-tiba gitu di kepala kayak, apa sih kayak namanya inspirasi tuh langsung pop gitu. Kayak, apa namanya ya, langsung, halo, denger gak? Tunggu.